Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Baik. Siap belajar? Ya. Ayo sekarang latihan dulu. Seperti biasa, pakaiannya dirapiin. Dasinya coba ayo kalian ada yang bajunya keluar dulu. Kalau dimasukin dulu ya, ayo ganti dulu bajunya. Insyaallah ya. Nah, sekarang semuanya sudah rapi. Ayo anak-anak, siapa yang datang di lebih awal hari ini? Siapa? Masya Allah, Mbak Im ya ketua kelas teladan ya, datangnya pagi-pagi. Oke, sekarang Mbak Im bantu Ibu untuk memimpin doa ya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Ya, alhamdulillah ya. Semoga Allah meridhoi ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu mau tanya, coba lihat ada tidak temannya yang tidak masuk hari ini? Coba. Masuk semua hari ini? Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sama Allah ya, masih diberi nikmat kemauan dan kemampuan ya, sudah bisa belajar pada hari ini ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Ayo bersambung. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya pembelajaran minggu lalu, ya pertemuan yang kemarin. Siapa yang masih ingat tunjuk tangan? Ayo, Masya Allah masih ingat semua. Ayo Bima dulu apa? Tata cara salam benar. Nabila apa? Manfaat salam oke. Siapa lagi? Apa sih Pak? Ayo apa? Makna salam. Sip, tepuk tangan. Ya, Masya Allah Nadia. Nah, lihat tambah semangat. Kita tambah semangat dulu aja. Ayo. Semuanya ya. Berdiri. Lihat tambah semangat. Ayo. Tambah semangat. Sudah, silakan mulai. Bagaimana anak ya? Tadi sudah ice breaking kita ya. Masih semangat ya. Sekarang ditambah lagi sama ibu. Atau kita nak nonton video ya. Video Rasulullah membantu nenek tua ya. Nih kita nonton videonya ya. Kisahkan seorang nenek tua yang sangat membenci Rasulullah melintasi padang pasir dan membawa barang-barang yang sangat berat. Lalu lewatlah seorang pemuda yang baik dan membantu membawakan barang-barangnya. Perempuan tua itu sangat senang menerima bantuan pemuda tersebut. Sepanjang perjalanan, perempuan tua itu banyak bercerita tentang penolakannya terhadap agama Rasulullah. Wanita itu pun berpesan kepada pemuda itu, "Wahai anak muda,
Jangan sekali-sekali kamu berbicara dengan Muhammad. Menghindar darinya agar kamu tidak terpengaruh dengan pemikirannya. Pemuda itu pun tersenyum dan tetap setia mendengar wanita tua itu mencerca serta mencaci maki Rasulullah. Setelah sampai tujuan sebelum berpisah dia bertanya, "Maaf, siapa namamu wahai anak muda?" "Muhammad." "Siapa?" "Muhammad." Wanita tua itu pun kaget. Ternyata pemuda yang baik itu adalah Rasulullah. Wanita itu pun terpaku sejenak dan tak berapa lama ia pun bersyahadat. Ya, saya kita sudah nonton video aja. Sekarang ada pertanyaan apa dari ibu ya, siapa yang bisa jawab dia beri tangan ya. Dari video yang kalian tonton ya barusan ya, sudah kan nonton videonya? Sudah ya. Jadi yang menyimak pasti tahu jawabannya. Apa yang kalian rasakan ya setelah melihat video tadi? Ayo, ibu apa biasa? Saya ingin seperti Rasulullah selalu menolong orang lain tanpa pamrih. Masya Allah ya, menolong biasa pengen seperti jadi kayak seperti apa? Rasulullah menolong tanpa pamrih, tanpa melihat siapa yang ditolong. Ya, Masya Allah ya. Terus yang kedua, bagaimana perasaan seseorang yang dibantu lain apa? Bagaimana? Ayo, gimana? Orang yang dibantu pasti merasa bersyukur lega karena bebannya jadi lebih ringan. Masya Allah ya, betul sekali. Jadi ketika kita membantu orang, maka orang yang kita bantu itu dia akan merasa bahagia, merasa senang, merasa terharu ya, karena bebannya itu berkurang ya. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini setelah mempelajari materi kita pada hari ini, anak-anak ini ya menjadi orang-orang yang senantiasa menolong orang lain, yang memiliki jiwa penolong seperti Rasulullah ya. Nah, ya. Sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu siswa memahami pentingnya menolong orang lain ya. Yang kedua, siswa dapat merancang proyek kelompok untuk menghasilkan karya berupa pantun, puisi, dan cerita pendek bertemakan senang menolong orang lain. Nah, ada yang suka buat pantun di sini? Siapa? Ayo, suka ya berpantun ya? Iya, kita akan seru-seruan pada hari ini ya, membelajar kali ini kita akan menggunakan project based learning ya. Nanti yang suka membuat pantun bisa berkreasi ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kita suka acak aja ya. Ya, hari ini spesial ya. Buat kelompoknya langsung ibu bagikan saja. Artinya tidak dirubah. Kalian tetap bersama teman sebangkunya ya. Seneng enggak? Kalau selama ini kan kalian enggak boleh sama ibu ya. Memilih-milih kelompok. Nah, sehari ini spesial buat kalian boleh. Jadi ikut tentukan saja ya. Yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sudah dapat kelompoknya masing-masing kan? Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang tugasnya apa? Tugasnya ya. Nah, lihat dulu. Nah, ini tugasnya. Sekarang masing-masing kelompok ya ini menjawab pertanyaan 1, 2, 3 ini ya. Mengapa menolong orang lain itu penting? Terus yang kedua,
Kemudian anak-anak silakan jawab pertanyaan ini ya, diskusikan. Dalam diskusi kelompok itu semua anggota tim harus bekerja ya. Tidak boleh ada yang bekerja yang tidak kerjakan. Selesai semuanya anak? Ya. Sekarang presentasinya siapa yang mau duluan? Ini aja, kelompok 1 dulu saja ya. Nanti baru kelompok 2, kelompok 3 berurutan saja. Ya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan soal mengapa menolong orang lain itu penting. Dengan menolong, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah. Apa manfaat menolong bagi diri sendiri dan orang lain? Allah akan mempermudah urusan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya di akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW memberi contoh dalam hal menolong? Jawab beliau, juga sering membantu tetangga, mendamaikan konflik, dan selalu memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang dijawab oleh kelompok 1 tadi benar. Hanya saja perlu diluruskan nak ya. Tidak boleh nak ya, maksudnya menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang benar adalah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa semuanya. Alhamdulillah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya oke dan keren. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit saja ya penguatan terhadap jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan tadi ya. Nah, mengapa menolong orang itu penting? Nih ya, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya Allah menjelaskan, Allah berfirman bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, bahwasanya apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ya. Jadi tolong menolong itu boleh nah untuk hal-hal yang baik-baik saja ya, tetapi tidak boleh menolong dalam hal yang buruk atau yang dalam hal maksiat. Misalnya Bima diajak Sukma misalnya, ayo Bima, aduh ini aku tampil bola di lapangan atau bola sekolah. Nah, kau yang ngambilin ini ya tas aku. Nah ya, boleh tak kayak gitu? Boleh ya. Jadi boleh. Jadi batasan tolong menolong itu hanya boleh untuk hal-hal yang baik-baik saja. Untuk hal yang buruk dan hal yang bersifatnya maksiat tidak boleh. Ya paham ya? Manfaat menolong orang lain ya. Ya, dengan menolong orang lain kita tidak hanya membantu mereka, tetapi kita juga akan mendapat pahala dari Allah. Kemudian ketika menolong orang lain bisa membuat suasana harmonis, bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain ya. Senang gak nak ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita senang gak? Karena sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada
juga tidak harus milih orang yang dikenal saja ya. Orang yang tidak dikenal pun akan Rasulullah tolong apabila orang tersebut membutuhkan pertolongan. Ya. Rasulullah pernah membantu tetangganya, ya, membantu menggali sumur pun pernah Rasulullah ya. Terus membantu tetangganya yang kesulitan dan lain sebagainya. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa kita pelajari dari sosok Rasulullah ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Apakah menolong orang lain itu harus selalu menggunakan uang? Tidak. Contohnya apa nak? Contoh nih, misalnya si Rapin ya bawa tas keberatan bukunya banyak misalnya ya. Kemudian datanglah siapa? Abizar misalnya, Ardiansah ya, maka boleh. Ini Rapin, tak bantuin bawa. Atau ada Ibu Rika misalnya, ya. Pas pagi-pagi datang si Ibu tuh, Aduan bawa anak kecil, bawa ini ya, apa namanya tuh, bawa tas. Nah, kalian boleh bantu ya. Itu tidak pakai uang enggak itu nak? Nah. Jadi contohnya mau membantu dengan tenaga. Senyum juga termasuk membantu orang loh. Ya? Tidak percaya kalian? Ketika kalian senyum, bahagia nggak orang yang kalian beri senyuman? Iya, ya. Jadi membantu orang itu tidak harus dengan uang, ya. Kalian membantu ibu kalian di rumah juga tidak harus dengan uang, misalnya ya. Membantu ibu kalian nyapu, cuci piring di rumah, ya. Pakai uang nggak? Jadi banyak cara untuk membantu orang lain. Masalah ya. Udah paham nggak ya sampai situ ya? Ada yang ditanya tidak? Tidak ya. Sekarang anak-anak, karena kita ini hari ini model pembelajaran kita project based learning, artinya anak-anak akan membuat proyek ya. Apa proyeknya? Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Hari ini tugas anak-anak itu adalah membuat puisi, pantun atau cerita pendek ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tadi anak-anak itu tentukan temanya. Kalau untuk cerpen ya, tentukan temanya, buat alurnya, siapa tokohnya, ya, apa permasalahannya, kemudian solusinya bagaimana, baru kemudian penutup, nah, ya. Terus kalau untuk ini pantun atau puisi, kalian bisa membuatnya dari 2 baris boleh, 1 bait boleh. Ya kalau untuk puisi minimal 2 bait lah ya, 2 bait. Kemudian pakai rima AB boleh ya. Ada bisa ya. Mana ya sudah bisa. Nih ya, kalau puisi ini nah, puisi pakai puisi ya, itu bisa 2 bait ya. Nah, 1 bait berisi 4 baris. Berisi 4 baris. Kemudian pakai rima. Rimanya apa? Bisa AB atau AA. Boleh. Contoh kali ini ujungnya AB nih, misalnya ujungnya baris pertama un, baris keduanya an, baris ketiga un, baris keempat a. Kalian mengucapkan, misalnya yang bawahnya apa? Nah ya, memperbantukan. Paham nggak ya? Paham. Kalau untuk pantun itu cukup berisi 1 bait saja ya. Pantun berisi 1 bait saja ya. Sama rimanya boleh pakai AB ya. Paham nggak nak? Paham ya? Bisa dimengerti ya? Ya. Di pelajaran bahasa Indonesia pasti kalian sudah belajar kan buat cerpen, buat pantun, buat puisi sudah kan? Sama Bu Eka sudah belajar kan? Ya. Nah, jadi sekarang proyek kalian adalah membuat puisi, boleh pantun, boleh cerita pendek yang
yang berbeda-beda. Keren ya. Kirain itu tadi kalian membuat pantun semua yang gampang ya. Kelihatan enggak ya? Enggak ya? Setelah kalian menemukan proyek apa yang mau kalian buat, Ibu kasih lagi kalian waktu 15 menit ya untuk membuat jadwal proyek ini supaya proyek ini selesai tepat waktu. Contoh ya, contoh jadwal. Misalnya nih, sekarang kalian kan sudah dapat nih tema, ya kan? Temanya tadi sudah dikasih tahu tentang apa? Menolong orang lain. Tugas proyeknya kalian sudah tahu ya, apa yang mau dibuat. Kelompok 1 tadi mau buat apa? Cerpen. Kelompok 2 mau buat pantun. Kelompok 3 mau buat puisi. Nah sekarang kalian buatlah rencana ya. Rencana misalnya judul, tentukan dulu judul puisinya apa, judul cerpennya apa, terus judul apa pantunnya apa, misal ya. Terus siapa yang mau menulis, ya, siapa yang mencari ide, ya, siapa nanti yang mengoreksinya. Nah sudah jadi itu dikoreksi dulu terus nanti siapa yang akan presentasi, ya dibagi ya. Jadi semuanya harus aktif dalam bekerja kelompok, ya dalam diskusi kelompoknya harus aktif ya. Nah sekarang silakan bekerja, ayo. Kasih waktunya 15 menit ya untuk menyusun ini ya, membuat rencana. Ayo, kerjakan. Saya, anak-anak kalian sudah membuat jadwalnya? Sudah ya, Masya Allah ya. Nah sekarang anak-anak silakan mengerjakan proyeknya ya. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 20 menit ya. Nanti sembari kalian mengerjakan proyeknya, Ibu akan berkeliling memantau diskusi kalian ya. Dan nanti Ibu boleh kalau yang belum ngerti nanti boleh tanya ya. Ayo, ini kelompok ini sudah tahu siapa yang presentasi atau? Sudah. Kalian mau berapa orang itu? Ya. Anak-anak sudah selesai semua? Ya. Sekarang waktunya anak-anak mempresentasikan proyek kalian ya. Langsung Ibu tunjuk saja ya. Kelompok 2. Ayo silakan. Ya, habis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengumpul proyek pantun. Teman-teman tolong dikasih cakepnya ya. Berkebun bersama di pagi hari. Tangan saling bantu dengan ringan. Menolong teman hati pun berseri. Kebaikan itu membawa kedamaian. Menolong teman atau orang lain dengan ikhlas membawa kebahagiaan. Yang menolong maupun yang dibantu. Kebaikannya yang kita lakukan akan menciptakan kedamaian di hati dan lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak alhamdulillah ya, proyek kita sudah selesai. Setelah kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 yang sudah presentasi semuanya oke dan kalian tepuk tangan dulu. Nanti untuk dokumentasi kita pada hari ini, ayo silakan semua kelompok ke depan. Kita foto dulu semua proyek ya. Mulai kelompok. Ya biasa dengan ini. Kami kenal. Ini apa kita nih?
Sudah di sini boleh nih. Nah, kami sama sini ya? Mau banyak. Nah ya, ini proyek kita ya pada hari ini. Yuk, perlihatkan Adiasa, angkat ke kamera Adiasa. Ya, keren ya. Insya Allah ya. Tuh ya. Nah, ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, sambil ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, seluruh kegiatan kita hampir selesai. Sebelum kita tutup, Ibu mau evaluasi dulu ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Nih, dari pembelajaran kita hari ini ya, apa yang menurut kalian paling berharga dari kegiatan ini? Ayo, siapa? Ya, gimana? Saya tahu sekarang membantu teman atau orang lain itu juga bagian dari ibadah. Masya Allah ya, betul sekali ya. Nah, sekarang yang kedua, itu mau tanya lagi. Bagaimana pengalaman kalian bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ayo. Ya, apa nih? Senang banget Bu, kami jadi bisa saling membantu dan membagi tugas. Iya, Masya Allah. Ayo tepuk tangan dulu. Nah ya, alhamdulillah ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan bahwasanya menolong orang lain adalah perbuatan yang mulia. Ya, atau ada nggak yang dari kalian yang bisa menyimpulkan? Apa? Kerjasama dalam kelompok sangat menyenangkan. Kalau kita bekerja bersama-sama tugas jadi lebih mudah dan kita bisa saling membantu. Masya Allah ya, sangat menyenangkan ternyata bekerja sama dengan ya kata Zahra ya. Terus pekerjaan menjadi ringan, betul sekali ya. Jadi kasih kesimpulan bahwasanya menolong orang lain itu adalah perbuatan mulia yang bisa kita lakukan dengan hal-hal yang paling kecil ya. Bisa ya, seperti membantu teman atau dengan memberi senyuman ya. Rasulullah SAW itu adalah teladan yang terbaik dalam menolong ya, selalu ikhlas tanpa pamrih ya, kerjasama memudahkan tugas, menumbuhkan kebahagiaan, dan menolong adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menolong kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan menolongnya ya kelak kesulitannya di akhirat. Paham ya? Siapa yang mau ditolong Allah di akhirat, maka di dunia ini banyak-banyaklah menolong orang lain. Paham ya? Nah, anak-anak ya, tadi kan tugas proyek kali ini memang sudah keren dan sudah bagus ya. Tapi sepertinya perlu ada yang diperbaiki ya. Jadi nanti lanjutkan kerja kelompoknya di rumah, perbaiki proyeknya. Minggu depan akan kita bahas ulang ya. Mudah-mudahan proyeknya akan jadi lebih bagus lagi ya. Oke anak-anak? Siap? Ya. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi